ini salam kenal dari kami, Bapak. Dari Institusi kami juga terima kasih juga telah diberikan kesempatan untuk kami dan saya pribadi sharing kepada teman-teman yang sangat luar biasa. Ya. Saya yakin teman-teman sini sudah lebih berpengalaman, lebih pakar dari saya. Jadi izinkan saya di sini bukan itu ya, bukan mengajarkan, hanya sebagai sharing saja. Sharing bagaimana sih mengolah data, terutama data sekunder ini, data sekunder. Yang mungkin yang pastinya Bapak Ibu sudah paham apa sih data sekunder gitu ya. Apa sih itu EFUS gitu ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin juga apa bergerak di perusahaan sebagai manajer atau pimpinan, ya tidak ada salahnya ya kita belajar berkaitan dengan sekunder ini, mudah-mudahan bermanfaat nih bagi perusahaan Bapak Ibu untuk pengembangan ataupun penilaian kinerja perusahaannya dari sisi data sekundernya tentunya ya. Nah, yang saya angkat ini karena saya bergerak yang menguasai adalah keuangan, terutama keuangan perbankan, maka contoh-contohnya nanti izin lebih kepada keuangan perbankan gitu ya. Hanya contoh saja, tinggalkan nanti teknisnya tinggal Bapak Ibu sesuaikan menurut kepakaran masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Izin share screen ya Bapak Ibu. Salah. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Sudah siap, mantap Pak. Ini contoh judulnya ini nih, tips mengolah data sekunder dengan EFUS gitu ya. EFUS. Kenapa dengan EFUS? Kenapa tidak menggunakan aplikasi yang lain? Nah, ini perkenalkan saya Muhammad Sofyan, SMM. Adapun gelar yang di belakang itu saya dapatkan dari Yale Institute nih. Terima kasih Pak Hendy telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan gelar non akademik. Nah, alhamdulillah saya dapat 3 gelar nih. 3 gelar non akademik dari Yale Institute. Nah, kata Coach Primadi, gelar tersebut harus dicantumkan Pak, agar menjadi branding dan juga biar kerenan dikit gitu namanya gitu ya. Jadi maksud saya di sini sekalian juga memperkenalkan bahwa saya pun belajar juga nih, masih belajar dari Pak Hendy dari Yale Institute berkaitan dengan pendidikan non akademik gitu ya. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi kami nih di institut berkaitan dengan pengembangan diri maupun pengembangan untuk lembaga. Ada apa dengan data sekunder dengan EFUS ini gitu ya, apalagi EFUS 12 ya. EFUS 12 tentunya Bapak Ibu sudah paham berkaitan dengan pengolahan data ya, sangat banyak aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah data ya. Ada SPSS, ada EFUS, ada Stata, ada Amos ya, macam-macam bentuk aplikasi dalam kita untuk mengolah data. Dan tentunya aplikasi-aplikasi tersebut sangat membantu sekali untuk pengambilan keputusan, untuk pengambilan kebijakan tentunya. Di samping juga kalau kita sebagai peneliti tentunya untuk membantu menjawab tujuan penelitian kita. Seperti itu. Ya. Nah, izinkan saya menggunakan aplikasinya adalah EFUS, di mana EFUS ini adalah aplikasi yang sangat powerful ya, powerful untuk pengolahan data sekunder terutama data keuangan gitu ya. Adakah ada selain EFUS, ada Stata ya, ada SPSS gitu ya, ada Minitab ya, ada MATLAB, banyak yang aplikasi yang digunakan untuk mengolah data sekunder. Nah, izinkan dalam kesempatan kali ini saya menggunakan EFUS nih, EFUS versi 12 yang merupakan versi terbaru dari EFUS. Adapun ini adalah versi student, artinya memang ini versi free yang dapat Bapak Ibu download di linknya ya, di linknya atau di website EFUS-nya itu ya, dengan batas waktu 1 bulan untuk penggunaan free ini. Adapun kalau yang berbayar, ya silakan Bapak Ibu kontak EFUS-nya langsung ya jika ingin berbayar ya. Seperti apa harganya lumayan kaget, lumayan kaget jika ingin kita membeli versi yang originalnya. Nah, ini saya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hendy berkaitan dengan latar belakang. Jika saya katakan sedikit, selain mengajar dan meneliti,
saya juga ada beberapa usaha ya, ada beberapa usaha yang saya pegang ya, yang saya geluti. Ada yang berkaitan dengan frozen food nih ya, frozen food. Ya, saya ada pasarkan di Shopee dan Tokopedia. Kenapa saya tampilkan seperti ini? Saya selalu bicara kepada teman-teman dosen dan kepada mahasiswa, dosen bisnis manakala tidak punya bisnis, maka adalah omong kosong. Gitu ya. Apa yang teman-teman dosen katakan, ajarkan kepada mahasiswa, sedangkan kita sebagai pengajar tidak memiliki bisnis, nanti tidak memiliki feel dalam mengajarkan bisnis. Gitu. Jadi maksud saya di sini bukan untuk pamer ya Bapak Ibu, untuk pamer bukan, hanya saja untuk mempraktekkan apa-apa yang saya ajarkan kepada mahasiswa, apa-apa yang saya pelajari dari dosen saya dulu gitu. Jadi dosen bisnis jika tidak memiliki bisnis itu omong kosong. Itu Bapak Ibu ya. Ini adalah bisnis yang saya miliki, ada frozen food, ada pelatihan olah data statistik, ada penerbitan buku, ada pengelolaan jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Nah, jika Bapak Ibu dosen sini atau Bapak Ibu semua yang hadir di sini ingin menerbitkan buku atau ingin menerbitkan jurnal karya ilmiahnya baik jurnal nasional maupun internasional, di kami ada, silakan terbuka ya. Atau mau order frozen food juga ada. Nah, sekalian promosi ini Bapak Ibu ya, sekalian promosi. Oke. Lalu sebelum saya mengajar saya tahun 2017 akhir. Nah, sebelumnya saya bekerja di konsultan di Bappenas waktu itu. Di 2017 kegiatan saya itu survei berkaitan dengan alumni spirit ya. Lalu juga ada berkaitan dengan monitoring pengendalian banjir perkotaan. Lalu 2016 ada survei pemangku kepentingan dari Litbang Kemendikbud RI. 2015 survei kepuasan merokok, survei kepuasan konsumen pada BPS Sulawesi Tenggara. 2014 pemetaan kantong DKI. 2011 itu studi pemanfaatan petani pemakai air di Bili-Bili, ini dengan JIKA. 2010 dengan RSUD Bekasi, 2009 dengan Kementerian ESDM. Jadi ini latar belakang saya sebelum mengajar, gitu ya. Jadi bergerak di konsultan. Nah, apa sih analisis data sekunder itu? Kenapa tidak dengan data primer? Jadi Bapak Ibu ingin sharing saja bahwa berkaitan dengan jenis data, ada dua jenis data yang kita pahami dalam penelitian. Ada data primer dan ada data sekunder, gitu ya. Apa sih bedanya antara data primer dan data sekunder? Ya, tentu yang kita pahami bersama, data primer adalah data yang kita dapatkan secara langsung melalui sumber ataupun objek penelitian dengan berbagai metode yang ada, apakah observasi, gitu ya, ataukah wawancara, ataukah kita menyebarkan kuesioner atau angket. Namun data tersebut kita dapatkan dari sumbernya langsung, gitu ya, sumbernya langsung. Nah, adapun data sekunder adalah data yang kita dapatkan dari pihak ketiga, gitu, yang tanpa kita terjun langsung ke objek penelitiannya, begitu ya. Jadi ada data primer dan data sekunder. Nah, contoh di sharing yang saya lakukan pada pagi hari ini berkaitan dengan data sekunder. Kenapa dengan data sekunder? Data sekunder ini ternyata, nah Bapak Ibu semua, adalah data yang 3M. Gitu. 3M ya, 3M. Apa itu 3M? Data yang mudah, murah, tapi tidak murahan. Gitu. M pertama adalah mudah, M kedua murah, M ketiga tidak murahan. Gitu. Bukan 3M yang protokol itu ya. Walaupun kita tetap protokolnya juga. Nah, apa yang dapat dianalisis dalam data sekunder ini? Gitu. Ya. Lalu apa juga sih pengertian ataupun definisi daripada analisis data sekunder ini? Nah, analisis data sekunder ini menurut beberapa ahli, ini saya rangkum ya, merupakan proses menganalisis yang dilakukan terhadap data yang sudah ada tanpa perlu melakukan wawancara, survei, observasi, dan teknik data tertentu lainnya. Gitu ya. Oh, ini ada double ya. Jadi bagi kita peneliti ya, di masa peneliti ini, terutama di masa pandemi sekarang ini yang kita dibatasi tidak bisa bertemu langsung dengan informan, tidak bisa bertemu langsung dengan responden, gitu ya, ada pembatasan tersebut. Maka solusi untuk penelitiannya adalah menggunakan data sekunder, di mana data sekunder ini melimpah ruah, ya, melimpah ruah di website ya, tanpa kita perlu izin
untuk mengambil datanya tanpa kita perlu izin untuk mendownload datanya. Berbeda kita jika dengan data primer, kan kita harus izin dulu bertemu gitu kan ya, izin melakukan penelitian di suatu objek tertentu. Nah, sedangkan data sekunder kita tidak perlu izin ya. Tidak perlu izin, hanya duduk manis sambil ngopi, sambil lalu kita download data-datanya, kita analisis. Lalu pengertian kedua berkaitan dengan analisis data sekunder ini adalah suatu strategi penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif ataupun kualitatif yang sudah ada, yang ada guna menemukan permasalahan baru atau menguji hasil penelitian yang sudah ada. Ya, jadi sebenarnya untuk analisis data tergantung kepada kita sih Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu suka yang primer ataukah datanya suka sekunder, gitu ya? Atau gabungan antara primer dan sekunder tinggal digabung, itu pun juga bisa dilakukan, gitu ya. Bapak Ibu semua. Lalu apalagi tujuan dan manfaat daripada metode data sekunder ini? Yaitu tujuan di sini ada 5 tujuan dan manfaat daripada kita melakukan analisis data sekunder nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah menerapkan data dari penelitian terlebih dahulu dengan tujuan yang berbeda. Jadi apa? Jadi ada kalanya pada saat kita misalkan ya kita ingin melakukan perpaduan antara penelitian data primer dan data sekunder, ada kalanya kita mengumpulkan data terlebih dahulu, yaitu data sekunder untuk kita mendapatkan masukan atau mendapatkan insight terhadap data yang akan kita tanyakan kepada informan, gitu ya. Agar apa? Agar pada saat kita melakukan wawancara atau melakukan mendapat kepada informan, kita memiliki dasar tidak kosong sama sekali. Nah, dasarnya dari mana? Dari data sekunder ini yang sudah kita kumpulkan, lalu kita analisis terlebih dahulu. Lalu manfaat yang kedua adalah memunculkan ide atau gagasan baru berdasarkan data lama tersebut. Gitu ya. Jadi kita dari data sekunder ini, kita bisa munculkan ide nih. Kira-kira yang dapat dikembangkan dari data yang ada, ini apa saja? Apalagi yang dapat dikembangkan? Atau dapat kita perbaiki berdasarkan data tersebut. Gitu ya. Yang ketiga adalah pemahaman masalah guna sarana pendukung agar dapat memahami masalah yang diteliti. Nah, ada kalanya kita dalam peneliti gitu kan ya masih bingung nih, apa sih masalah yang akan kita teliti? Apa sih rumusannya? Lalu apa pula tujuan dalam penelitian kita ini? Nah, dengan data sekunder ini kita bisa bisa mendapatkan masukan gitu ya. Oh, ternyata masalah-masalah yang dihadapi dari data sekunder itu seperti itu gitu. Misalkan data berkaitan data keuangan. Nah, tentunya masalah-masalah yang muncul berkaitan keuangan, apalagi di masa pandemi seperti ini, nah kita sudah memiliki gambaran berkaitan dengan data tersebut. Gitu. Sehingga kita tinggal bisa mengklarifikasi ataupun mengkonfirmasi pada informan berkaitan dengan data yang ada. Gitu ya. Nah, manfaat yang keempat adalah memperjelas masalah menjadi lebih operasional lagi dalam penelitian karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia. Gitu. Jadi kita bisa memetakan nih Bapak Ibu teman-teman semua dengan data sekunder ini kita bisa lebih memetakan, lebih mengoperasionalkan berdasarkan konsep dan indikator yang akan kita ukur, gitu, yang akan kita gunakan, yang akan kita tanyakan. Nah, yang kelima adalah sarana alternatif untuk meneliti suatu hal. Jadi alternatif jika kita kesulitan melakukan data primer karena berkaitan dengan pembatasan kita ya PSBB ataupun PPKM ya ataupun terbatas jumlah respondennya gitu ya. Atau bagi kita mahasiswa atau peneliti yang memang tidak memiliki akses untuk ke objek penelitian tertentu, maka data sekunder ini menjadi suatu solusi gitu ya. Dimana tadi ya dengan menggunakan data sekunder ini kita tidak perlu izin, tidak perlu berkirim surat kepada informan atau responden berkaitan dengan pengambilan datanya. Ya. Jadi bebas saja. Yang terpenting data ini dimanfaatkan secara baik dan benar, gitu ya.
Nah, lalu tahapan daripada pengolahan datanya seperti apa? Nah, tahapan pengolahan datanya ya Bapak Ibu semua, teman-teman di sini yang pertama adalah tabulasi, gitu ya. Teman dengan tabulasi ini kita membuat tabel-tabel data yang sesuai, gitu kan ya, yang sesuai dengan tujuan penelitian atau yang diinginkan oleh peneliti. Tabelnya, tabel mengenai data apa? Apakah data mengenai rasio keuangan, gitu ya, atau mengenai PDB, ataukah mengenai apa yang akan kita tabulasikan untuk memudahkan kita dalam mengolah data. Nah, setelah ditabulasikan, gitu ya, dalam bentuk tabel-tabel, nanti kita edit. Kita edit data tersebut. Tentunya tadi editing ini adalah dalam rangka agar data yang ada yang sudah kita download itu sesuai dengan data yang akan kita teliti, gitu kan ya. Karena kan tidak semua data yang kita download itu dapat kita teliti. Tentunya kita sesuaikan kembali nih, gitu. Dengan cara apa? Kita dengan cara mengedit, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengecek dan memperbaiki isian formulir, checklist atau kuesioner, gitu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang menggunakan apa namanya itu primer, gitu ya, yang primer biasanya, yang kualitatif ya, kita perlu menggunakan coding, itu mengubah data yang berbentuk kalimat menjadi data angka. Ini kaitannya apa? Kaitannya dengan jika Bapak Ibu semua melakukan penelitian menggunakan data primer, ya. Data primer. Jadi pengolahan data ini ini masih secara umum ya. Secara umum dilakukan apakah data ini data primer atau data sekunder, ya, dengan pendekatan kualitatif ataukah kuantitatif, ya. Sebagaimana Bapak Ibu ketahui, ya, pendekatan penelitian juga ada dua pendekatan ya, Bapak Ibu ya. Ada pendekatan penelitian yang kuantitatif, ada pendekatan penelitian yang kualitatif. Itu kan ya. Pendekatan kualitatif yang seperti apa? Pendekatan kualitatif tentunya pendekatan yang menggunakan data narasi, gitu ya, narasi tanpa tidak ada angka-angka dalamnya. Nah, sedangkan kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka, gitu. Nah, berkaitan dengan jenis data juga, ya, jika kuantitatif itu, jika kualitatif tentunya jenis datanya adalah data primer, ya, tidak bisa menggunakan data sekunder. Walaupun ada sangat sedikit orang menggunakan data sekunder jika menggunakan pendekatan kualitatif, gitu ya. Ada baiknya karena kualitatif itu berkaitan dengan informasi yang terkini atau persepsi responden, ada baiknya pendekatannya jenis datanya adalah menggunakan data primer, seperti itu Bapak Ibu ya. Sedangkan data kuantitatif yang tadi itu ada dua pendekatan. Ada pendekatan jenis datanya itu menggunakan primer, ada yang menggunakan data sekunder, gitu ya. Untuk yang kuantitatif, gitu. Dan seperti apa yang data primer? Jika pendekatannya adalah pendekatan kuantitatif. Nah, yang sebagaimana Bapak Ibu pahami dan ketahui bahwa untuk kuantitatif itu biasanya menggunakan angket atau kuesioner, gitu ya, di mana kita ada pilihan jawaban untuk kita diminta memilih salah satu dari jawaban tersebut, gitu ya. Nah, dari jawaban tersebut nanti oleh peneliti diberikan coding, gitu ya, memberikan coding, ya. Tujuannya apa coding ini? Adalah untuk memudahkan dalam pengolahannya, untuk mencari rata-rata berapa banyak rata-rata responden yang menjawab pilihan tersebut, gitu ya. Misalkan kita pilih dari skala 1 sampai 9 itu rata-ratanya berapa yang menjawab 1, berapa rata-rata yang menjawab 2, berapa yang menjawab 3. Misalkan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, lalu data kuantitatif menggunakan data sekunder seperti apa? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yang kita akan sharing hari ini adalah pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder. Seperti itu Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Tujuannya tadi ya, karena keterbatasan waktu, gitu kan ya, keterbatasan waktu, keterbatasan biaya mungkin. Jadi data sekunder ini ya dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder merupakan solusi, ya, solusi bagi kita peneliti yang terbatas, ya, terbatas anggaran, terbatas waktu, ya, gitu ya. Dengan keterbatasan tersebut kita tetap dapat melakukan penelitian dengan 3M tadi itu, mudah, murah, tapi tidak murahan data tersebut, gitu ya. Setelah kita tabulasikan, lalu kita editing datanya sesuai dengan keinginan kita, variabel-variabelnya apa saja sih yang akan kita teliti, gitu ya. Lalu kita berikan coding.
Lalu kita input, gitu. Input dalam program komputer, dalam programnya bisa SPSS, bisa eViews, bisa Tata, macam-macam aplikasi yang dapat Bapak Ibu gunakan dalam mengentry data. Nah, setelah di entry, gitu kan, nanti kita ada proses cleaning, gitu kan ya. Cleaning itu kita mengecek apakah dalam saat kita mengentry ini ada kesalahan, gitu ya. Jika ada kesalahan atau double, gitu ya, atau 2 kali input, kita perlu pengecekan kembali terhadap data yang sudah kita input. Gitu ya. Apakah ada kesalahan input, ataukah ada double yang sudah kita input. Jadi sebelum kita analisis, ada baiknya kita cek kembali, ya. Kita cek kembali tersebut benar-benar sudah fix, tidak ada kesalahan, agar apa? Agar dalam kita mengolah dan menganalisis tidak salah interpretasinya. Seperti itu semua ya. Nah, nah, dalam melakukan analisis data sekunder ya, ada prosedurnya Bapak Ibu semua. Baik untuk data sekunder maupun untuk data primer. Nah, izinkan untuk ini, untuk adalah menetapkan atau menentukan sumber data, gitu ya. Datanya melimpah dari mana saja, ya. Tinggal kita sebagai peneliti mau meneliti, gitu ya. Apakah data ekonomika, gitu ya, atau data apa nih? Kita tetapkan sumber datanya. Misalkan data mengenai keuangan perbankan, gitu ya. Dari mana yang sering saya gunakan bersumber dari OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Itu data sumber data yang sangat valid sekali, ya, yang dapat Bapak Ibu gunakan jika pendekatannya itu adalah data keuangan perbankan, data yang gunakan. Nah, bagaimana dengan data pertumbuhan, gitu ya, pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk pertumbuhan ekonomi, ya, bisa menggunakan data dari BPS, ya, bisa dari BPS atau Badan Pusat Statistik, gitu ya. Data mengenai perpajakan juga ada di BPS, ya. Data mengenai penanaman modal asing itu pun juga ada di BPS atau di BKPM. Jadi dalam kita meneliti, pastikan sumber datanya kita sudah petakan. Data mengenai apa saja yang kita butuhkan, sumber datanya kita sudah petakan dan kita tetapkan, gitu ya. Agar nanti apa? Tujuannya apa sih kita tetapkan sumber itu? Tentunya nanti kan dalam pengolahan data, dalam analisa data itu kita sebutkan nih data keuangan, misalkan 2000 keuangan perbankan, sumber dari mana? Sumbernya dari OJK. Nanti di bawahnya itu biasanya itu sumber data dari mana? Dari ojk.co.id. Tujuannya apa? Sumber data ini adalah bahwa sebagai pertanggungjawaban bahwa data tersebut adalah sudah valid dan reliable, gitu ya. Valid dan reliable dari mana yang menentukan atau yang mengesahkan, yang menerbitkan atau yang mengeluarkan data tersebut. Gitu. Jadi validasi data keuangan itu atau validasi angka-angkanya itu bukan kita peneliti yang memvalidasi, tapi lembaga yang mempublikasikan. Ya. Jadi validasi untuk data sekunder bukan kita peneliti yang memvalidasi, tetapi lembaga yang menerbitkan. Contohnya dalam hal ini adalah OJK atau BPS atau Bursa Efek, gitu ya, jika datanya berkaitan dengan saham, gitu ya. Jadi kita dimudahkan, terbantu ya dengan data tersebut. Nah, kita tidak perlu lagi validasi, gitu kan ya. Karena kan berkaitan dengan data ini kan yang utama sekali sebelum kita olah adalah validasi data. Gitu. Apakah data ini terpercaya, baik dan benar, gitu kan ya, data tersebut, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dengan data sekunder ini kita tidak perlu melakukan validasi data, gitu. Karena validasi sudah dilakukan oleh yang menerbitkan atau yang mempublish data tersebut. Adapun nanti ada kesalahan data misalkannya, ya bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab yang mempublikasikan. Jika memang ada kesalahan, gitu kan ya. Nah, lalu
Setelah kita tetapkan, tentukan sumber datanya dari mana saja. Yang contoh tadi dari BPK, dari BPS, dari OJK kah, dari Bursa Efek kah, ya, dari BKPM kah sumber data itu yang sesuai dengan data penelitian kita. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tentunya kan kita kumpulkan ya, kita kumpulkan data tersebut, berapa lama data yang akan kita teliti nih seriesnya, apakah 3 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ataukah dalam bentuk bulanan, silakan tergantung dari ketersediaan data yang ada, gitu ya. Apakah datanya tahunan, bulanan, atau semester, gitu ya, series data yang ada yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, setelah ditentukan sumbernya, lalu kita kumpulkan, tentukan ya, lalu kita normalisasi datanya. Kenapa kita perlu lakukan normalisasi data? Kadang-kala data yang kita teliti itu, yang kita dapatkan ini berbeda jenis datanya, Bapak Ibu. Datanya ada jenis datanya itu dalam bentuk nilai, ada yang bentuk volume. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contoh berkaitan dengan data ekspor impor. Itu kan data ekspor impor itu ya, itu juga kan data keuangan juga ya. Data keuangan, data ada data produksi. Nah, di ekspor itu ada data berkaitan dengan volumenya, ada data yang berkaitan dengan nilainya gitu. Nah, kita mengambil data yang mana nih? Volumenya atau nilainya gitu kan ya. Jika volume dari bentuk ton gitu kan ya, satuannya, jika nilai kan bisa rupiah, bisa dolar gitu kan ya. Nah, perbedaan data tersebut kita perlu normalisasikan sebelum kita analisis. Tujuannya apa? Tujuannya pada saat kita menginterpretasi data tersebut sudah linear, sudah sama gitu. Tidak ada perbedaan jenis datanya. Gitu ya. Atau data ini misalkan data keuangan. Keuangannya satuannya ada yang rupiah, ada yang dolar, gitu kan ya. Itu pun juga kita perlu normalisasi. Apakah rupiah ini kita konversi ke dalam dolar atau dolarnya kita konversi ke dalam rupiah, tergantung kembali kepada penelitinya. Gitu ya. Itu tujuan daripada normalisasi. Dengan cara apa? Jika beda jenis data ya, misalkan jenis datanya ini dalam bentuk tonase ya. Satuannya satu lagi dalam bentuk nilai gitu ya. Nah, kita memilih yang mana? Apakah menggunakan volume atau nilainya gitu ya. Jika kita tidak bisa memilih antara volume dan nilai karena kedua-duanya kita butuhkan, maka kita perlu normalisasi dalam bentuk lain gitu. Dalam bentuk persamaan lain yang namanya logaritma natural atau log n ya, logaritma natural. Agar apa? Agar jenis data yang berbeda antara volume dan nilai ini menjadi satu jenis data yang sama, yaitu yang sudah dilogaritmakan. Ya. Biasanya untuk data keuangan, data sekunder itu ada banyak jenis data yang berbeda itu, Bapak Ibu semua. Ada datanya dalam bentuk volume, ada yang datanya dalam bentuk tadi tonase, ada yang dalam data satuan rupiah, ada yang dalam bentuk data persentase, gitu kan ya. Ya, jika berkaitan dengan rasio, tentunya kan datanya adalah data persentase kan ya, atau data pertumbuhan, datanya adalah data persentase yang digunakan. Nah, perbedaan tersebut rupiah dalam persentase, maka yang rupiahnya ini perlu kita logaritmakan, perlu kita normalisasi dalam bentuk rasio. Ya. Tentu Bapak Ibu sudah paham bagaimana cara mentransformasi data dari satuan yang berbeda dengan logaritma natural. Gitu ya. Nah, setelah kita normalisasi datanya, baru kita analisis. Gitu. Kita olah dan kita analisis. Ya. Ini adalah prosedur dalam analisis data sekunder. Ya. Nanti jika ingin ada yang tanyakan, Bapak Ibu silakan, atau ada sesi khusus Pak Hendy? Ya, nanti penjelasan materi sampai pukul 10.30. Pak Sofian, nanti 30 menit terakhir kita buka sesi tanya jawab. Oke, baik. Lanjutkan ya. Nah, dari prosedur ini, tahapan-tahapan ini tentunya tahapan-tahapan yang tidak bisa kita lewatkan, yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dari mulai menetapkan, lalu kita kumpulkan, kita normalisasi jika memang ada data yang berbeda jenisnya tadi ya. Lalu kita olah dan barulah dianalisis. Seperti itu.
Nah, contohnya nih, Bapak Ibu. Contohnya izin ya, Bapak Ibu. Contoh di sini adalah kita menggunakan contohnya analisis faktor kinerja bank di masa pandemi nih. Ini contohnya. Contohnya. Jadi dalam sharing ini saya tidak banyak menjelaskan secara teoritis, tapi lebih banyak kepada praktisnya, kepada prakteknya. Bagaimana memanfaatkan data sekunder itu untuk penelitian kita gitu ya. Kalau untuk teoritis, Bapak Ibu kan bisa googling ya, bisa pelajari di buku-buku ya berkaitan dengan teoritisnya seperti apa. Dan saya yakin untuk teoritis Bapak Ibu lebih paham lah daripada saya di sini ya. Nah, kalau untuk praktis untuk saat ini izinkan nanti saya akan lebih banyak kepada praktisnya ya Bapak Ibu semua ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar kita lebih bisa memahami gitu ya bagaimana memanfaatkan data sekunder ini gitu ya untuk tujuan penelitian kita. Bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana cara tadi merubah atau menormalisasi data sampai mengolah dan menganalisis gitu ya. Mudah-mudahan nanti waktu cukup ya untuk kita praktek bersama ya berkaitan dengan pengolahan data sekunder seperti itu. Nah, untuk pengolahan datanya saya menggunakan aplikasi Ifuse Bapak Ibu yang versi 12. Jika Bapak Ibu menggunakan versi di bawah versi 12 pun tidak apa-apa. Jika memiliki versi 9 atau versi 10 atau versi 11 silahkan dapat digunakan ya. Untuk data data latihannya tadi sudah diinfokan oleh moderator bahwa sudah dapat di-download ya di G Drive, ada file Excel. Itu adalah file latihan untuk Bapak Ibu semua ya. Latihannya berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan analisis faktor kinerja bank di masa pandemi ini. Jadi kita ingin melihat di masa pandemi ini kinerja bank itu seperti apa gitu ya. Walaupun dari berbagai media ya kita bisa membaca dan mendengar gitu ya bahwa kinerja bank di masa pandemi ini baik-baik saja, tidak ada pengaruhnya, tidak berdampak ya. Walaupun terjadi penurunan sedikit kinerja mungkin, tetapi tidak berdampak secara luas. Nah, apakah statement tersebut benar ya? Tentunya kan kita perlu pembuktian kan ya, apakah benar di masa pandemi ini kinerja bank tidak mengalami penurunan gitu ya, bahkan peningkatan. Mungkinnya ada beberapa klaim daripada perbankan bahwa mereka tidak berpengaruh ya, tidak ada pengaruhnya. Nah, bahkan kinerja banknya dia semakin baik dan meningkat di masa pandemi ini gitu. Tinggal kita buktikan apakah benar di masa pandemi ini kinerja bank itu tidak mengalami kendala gitu ya. Nah, memang ini lebih sedikit mengarah kepada ini ilmu keuangan. Mohon izin Bapak Ibu ya. Mohon izin bahwa untuk mengetahui daripada faktor kinerja bank di masa pandemi ini kita perlu mempelajari konsepnya gitu ya. Apa sih kinerja bank ini? Tentunya kinerja yang saya maksud ke sini adalah kinerja keuangan ya. Kinerja keuangannya, bukan kinerja lembaganya ataupun kinerja personalnya, tapi kinerja keuangannya seperti itu. Nah, untuk kinerja keuangan ya secara konsep itu ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi kinerja keuangan perbankan katanya. Nah, untuk pengukuran kinerja, itu pendekatannya ada banyak pendekatan ya Bapak Ibu. Ada pendekatannya itu return on asset, ada return on equity gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan saya menggunakan pendekatan return on asset sebagai indikator untuk mengukur kinerja keuangan perbankan. Gitu ya. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi kinerjanya di sini, gitu ya, ada CAR, ya, atau Capital Adequacy Ratio, gitu ya, rasio kecukupan modal. Lalu ada BOPO, ya, biaya operasional terhadap pendapatan operasional, beban operasional terhadap pendapatan operasional. Lalu ada loan deposit ratio atau LDR. Lalu ada net interest margin, ya, pendapatan nilai bersih. Nah, keempat faktor ini, ya, menurut beberapa peneliti merupakan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kinerja keuangan pada perbankan. Walaupun ada faktor-faktor lain ya, ada faktor-faktor banyak faktornya, ya. Namun izinkan saya dalam kesempatan kali ini ada 4 faktor yang kita ingin potret apakah memang keempat faktor ini yaitu CAR, ada BOPO, ada LDR, ada NIM ini
berdampak terhadap kinerja keuangan perbankan yang dalam hal ini adalah return on asset atau ROA. Gitu ya. Bisa tidak kita rubah model ini atau apa namanya kita mengukur kinerja yang lain? Bisa, Bapak Ibu. Misalkan kinerja misalkan analisis faktor penalaman modal asing, silakan. Atau analisis faktor ekspor yang mempengaruhi ekspor, silakan. Atau kita melihat di masa pandemi ini impor kita itu seperti apa impornya itu, impor yang masuk, ya, barang yang masuk ke Indonesia, ya, atau barang impor itu seperti apa di masa pandemi, apakah dari lonjakan atau penurunan gitu ya. Begitupun dengan ekspor, seperti apa sih ekspor kita ini, ya, ekspor di negara kita ini di masa pandemi ini apakah meningkat atau menurun gitu kan ya. Atau kita melihat tadi penanaman modal asing di masa pandemi ini seperti apa penanaman modal asing gitu. Atau penanaman modal dalam negeri gitu, ya. Jadi dengan data sekunder ini Bapak Ibu bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu, berkaitan dengan apa namanya data sekunder tersebut. Nah, ya. Jadi izin untuk kali ini izin saya berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan, gitu ya. Nah, secara model konseptualnya bisa digambarkan sebagaimana berikut, Bapak Ibu. Ya. Yang kita flashback nih, flashback mungkin Bapak Ibu sudah lama tidak mendapatkan materi ini gitu ya. Atau dulu S2-nya atau S3-nya sudah lama sekali. Nah, kita belajar sama lagi nih berkaitan dengan model-model ekonometrika gitu ya. Di mana secara konseptual bisa dapat dituliskan modelnya adalah Y sama dengan B0, beta 0 gitu ya, plus beta 1 X1, plus beta 2 X2, plus beta 3 X3, plus beta 4 X4, plus epsilon. Nah, apa Y-nya dalam penelitian ini? Y-nya adalah return on asset. Return on asset. Adapun beta 0-nya itu adalah slope gitu ya. Beta 0 atau konstanta gitu ya, slope atau intercept. Apa sih slope itu atau intercept itu? Ya, slope atau intercept ataupun apa namanya konstanta merupakan nilai duga daripada Y, gitu kan ya. Nilai duga daripada Y. Lalu ini atau harusnya B1 ya. B1 sampai dengan B4. Sorry, ini ada salah ketik. B1 sampai dengan beta 4 adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel yang kita teliti atau faktor yang diteliti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, X1-nya ini adalah CAR ya. X2-nya itu BOPO, X3-nya LDR, X4-nya adalah NIM. Lalu dalam suatu model kita tidak bisa mendapatkan model yang sempurna atau hasil yang sempurna. Pasti ada kesalahan, gitu ya. Pasti ada kesalahannya, ya, atau errornya gitu ya, atau epsilonnya, gitu kan ya. Tidak mungkin dalam suatu penelitian kita sempurna hasilnya. Pasti ada kesalahannya, ada errornya. Nah, berapa tingkat kesalahan yang dapat kita ajukan atau yang dapat ditolerir dalam satu penelitian, kan ya. Nah, dalam penelitian ekonomi sebenarnya ada tiga pilihan Bapak Ibu, ada tiga pilihan dalam tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam suatu penelitian. Ada yang 1%, ada yang 5%, ada yang 10%. Seperti itu ya. Tinggal Bapak pilih mau yang 10%, 5 atau 1%. Semakin kecil semakin bagus yang dipilih, berarti tingkat kesalahannya kecil dia. Apakah 1% kah, 2% kah, 3%, maksimal adalah 10%. Seperti itu. Nah, secara umum untuk penelitian ekonomi itu ya pendekatan tingkat kesalahannya itu 5%. 5% gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jika kita gambarkan model ini namanya model penelitiannya ya, model ekonometrikanya. Nah, jika kita gambarkan di paradigmanya adalah sebagai berikut, Bapak Ibu. Ya, ada kotak, lalu ada nama variabelnya, gitu kan ya. Ada yang garis lurus, ada yang garis lengkung. Maknanya apa ini? Nah, kita flashback kembali nih, gitu kan ya. Kalau yang garis lurus ini ada tanda panah mengarah ke Y, gitu kan ya. Itu adalah garis simbol untuk pengaruh, menunjukkan pengaruh. Ya. Sedangkan yang melengkung ini dengan anak panah di kedua sisinya, di kedua ujungnya adalah simbol untuk hubungan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah
sebelum kita melihat pengaruhnya, sebelum kita melihat dampaknya, kita lihat dulu apakah memang ada hubungannya gitu, antar variabel yang kita teliti. Jangan sampai kita meneliti sesuatu tapi tidak ada hubungannya, gitu kan ya? Gitu. Seperti kita berteman baik, berteman akrab, gitu kan ya? Ya, kita berhubungan baik, gitu kan? Berhubungan baik. Pasti nanti ada dampaknya tuh, ada dampaknya. Dengan kita menjalin hubungan baik kepada seseorang, ada sesuatu impact yang akan kita inginkan, gitu kan ya? Bukannya kita pamrih ya, tapi pasti ada itu, pasti sudah hukum alam ya, pasti yang namanya ada hubungan pasti ada dampaknya, ada impact-nya yang diharapkan, gitu ya. Begitu pun dengan penelitian, ya. Sebelum kita melihat impact-nya atau dampaknya itu atau pengaruhnya, kita lihat dulu hubungannya, apakah memang ada hubungan antar faktor yang kita teliti ini. Contoh di sini, antara CAR dengan BOPO, apakah ada hubungannya, apakah ada korelasinya. Jangan sampai antara CAR dengan BOPO ini tidak ada hubungan sama sekali. Begitupun dengan BOPO dengan LDR, CAR dengan LDR, ini ada hubungannya. Gitu. Lalu apalagi CAR, BOPO, dan LDR dengan NIM. Jadi masing-masing variabel ini harus ada korelasinya, harus ada hubungannya. Nah, dasarnya apa kita menentukan korelasi ini? Tentunya yang sudah Bapak Ibu pahami harus ada dasar teorinya kan ya, dasar teorinya, dan ada hasil penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa memang ada hubungan kait antara variabel yang diteliti. Sehingga dengan hubungan yang baik akan memberikan pengaruh ataupun impact yang baik. Kalau hubungannya jelek, jangan harap impact-nya baik. Seperti itu ya. Sama dengan kita berteman kan ya, atau berbisnis ya, berbisnis atau menjalin mitra. Jika kita menjalin hubungan dengan mitra itu, hubungan yang menjadi hubungan yang baik, pasti dampaknya baik terhadap bisnis kita gitu. Namun jika kita bermitra dalam bermitra itu terdapat hubungannya yang kurang baik gitu ya, pasti berdampak terhadap kinerja atau bisnis kita yang tidak baik pula gitu ya. Sama juga dalam penelitian gitu. Jadi sebelum kita melihat impact, kita lihat dulu apakah memang ada hubungannya gitu. Dan dibuktikan dengan teori dan penelitian terdahulu. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Dalam membentuk suatu model ini tentunya harus dasari dari konsep-konsep dan hasil penelitian terdahulu gitu ya. Tidak bisa sembarangan kita dalam menentukan modelnya. Harus kita pelajari dahulu konsepnya apakah benar. Dalam contoh ini misalkan apakah benar memang ROA itu dipengaruhi oleh CAR, BOPO, LDR, dan NIM. Dari mana konsepnya? Gitu. Ya, konsepnya tentu ada di teori berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan, kinerja keuangan. Ada teorinya Kashmir, ada teorinya Munawar, ada teorinya banyak teori, gitu ya, berkaitan dengan kinerja keuangan perbankan. Nah, Ibu bisa pelajari di sana. Gitu ya. Memang banyak ya, banyak faktornya. Namun izinkan dalam kesempatan ini saya hanya ambil 4 faktor saja yang ingin saya lihat, ingin kita potret. Apakah keempat faktor ini memang berdampak terhadap peningkatan ataupun penurunan kinerja keuangan, dalam hal ini adalah ROA. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ini sudah masuk ke analisis. Oke, sebelum ke analisis, saya ingin tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu bagaimana cara mendapatkan data sekunder itu, gitu ya. Ya, kan kita sudah petakan, sudah gambarkan konsepnya seperti ini. Lalu bagaimana tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya tentu kita ini kan ya. Nah, yang pertama, sumber data dari mana? Sumber data untuk kita mendapatkan data berkaitan dengan CAR, berkaitan dengan BOPO, berkaitan dengan dan bagaimana? Apakah kita perlu normalisasi sebelum kita analisis? Nah, jadi izin untuk sumber datanya, Bapak Ibu, saya menggunakan data dari sini. Nah, dari OJK. Ya, dari OJK. Kenapa dari OJK? Nah, kenapa bukan dari Bank Indonesia atau dari TPS atau dari sumber-sumber lain, gitu kan ya? Nah, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini memang sumber terpercaya untuk
berkaitan dengan data keuangan perbankan, gitu ya. Jadi karena yang kita teliti ini tadi berkaitan dengan keuangan perbankan, Bapak Ibu, yang sini saya berpindah-pindah sebenarnya kelihatan ya. Saya berpindah ke website kelihatan ya. Kelihatan, Pak. Terlihat ya, oke. Kelihatan. Khawatir saya berpindah ke ini ke website tidak kelihatan. Jadi saya akan pindah-pindah ya untuk lebih kita menggambarkan apa sih yang dapat kita lakukan berkaitan dengan data sumber ini. Yang pertama menentukan data, sumber datanya. Dari mana sumber datanya? Nah, sumber data yang terpercaya berkaitan dengan kinerja keuangan, saya menggunakan data dari OJK. Nah, data apa saja? Di sini banyak Bapak Ibu ya. Nah, kita di sini banyak menunya ya, menunya. Nah, kita mengambil dari menu yang statistik ini gitu. Di statistik saya besarkan sedikit ya biar terlihat. Saya besarkan. Besaran gini ya, cukup ya. Jadi dari menu statistik ini banyak data yang bisa kita olah, yang semuanya ini adalah data sekunder ya, yang dapat kita manfaatkan untuk penelitian kita. Misalkan kita ingin meneliti berkaitan dengan data keuangan perbankan. Nah, sini sudah banyak nih. Sudah banyak nih. Nah, perbankan ada statistik perbankan Indonesia, ada statistik perbankan syariah jika Bapak Ibu tertarik meneliti berkaitan dengan perbankan syariah. Lalu ada statistik BPR ya, atau Bank Perkreditan Rakyat jika Bapak Ibu ingin meneliti berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat. Ya, ada lagi berkaitan dengan pasar modal. Pasar modal jika Bapak Ibu ingin meneliti berkaitan dengan pasar modal, gitu kayak. Lalu ada industri keuangan non bank ya, IKND. Ini Bapak Ibu jika ingin meneliti berkaitan dengan industri keuangan non bank apa saja, ada asuransi, ada lembaga pembiayaan, ada fintech ya yang sedang ngetren ini. Nah, ini kita gunakan untuk pengolahan data sekunder atau berkaitan dengan syariah gitu, ya. Jika Bapak Ibu ingin meneliti berkaitan dengan keuangan syariah. Nah, untuk contoh yang saya berikan ya dalam hari yang tadi saya share itu adalah statistik perbankan Indonesia. Jadi tinggal kita klik saja nih statistik perbankan Indonesia. Nah, di sini sudah ada data nih Bapak Ibu nih. Datanya bulan apa, tahun berapa, di sini sudah ada semua. Gitu ya. Nah, dalam contoh ini saya menggunakan SPI atau Statistik Perbankan Indonesia pada bulan Oktober 2021. Ini tinggal kita download kan ya, kita kumpulkan. Ini kita download datanya. Ini dia. Ya. Jadi mudah kan Bapak Ibu ya? Mudah, murah tapi tidak murahan. Datanya sangat banyak sekali di website ya, tinggal kita olah sesuai dengan kebutuhan. Mau data apa gitu. Tinggal modalnya ATM dukun ya. Ini datanya, contoh data keuangannya. Ya, ada kegiatan usaha perbankan, ada kegiatan usaha bank umum, ya, banyak macam ya. Banyak laporan-laporan keuangan yang bisa kita gunakan dalam penelitian kita nih, Bapak Ibu. Ya. Nah, dalam contoh ini yang saya gunakan adalah kinerja kinerja perbankan, kinerja bank umum, ya, kinerja bank umum. Tadi kan yang saya ajukan adalah kinerja perbankan di masa pandemi ya, di masa pandemi. Jadi saya ambil itu tahun 2019 sampai tahun 2021. Nah, dari mulai awal pandemi sampai sekarang masih dalam pandemi gitu kan ya. Seperti apa kinerja keuangan perbankan, kita potret nih, di masa pandemi seperti apa. Apakah menurun, meningkat, atau seperti apa potret yang didapat. Nah, ini data ini Bapak Ibu nih. Nah, ini yang saya maksud ada jenis data dalam bentuk rasio. Ya. Ini rasionya, ini nominalnya atau nilainya. Kayaknya. Nah, kita menggunakan data yang mana yang akan kita olah. Ya.
rasio yang kita gunakan, maka ada baiknya data yang lainnya ya berkaitan dengan faktor yang kita teliti seluruhnya adalah data rasio. Gitu. Pak, saya tidak tidak menemukan data rasionya, hanya ada nilainya saja. Tinggal kita transformasikan ya, tinggal kita normalkan datanya agar sama dengan data rasio tersebut. Gitu ya. Apakah kita hitung pertumbuhannya, apakah kita hitung kita transformasikan gitu ya dalam bentuk logaritma natural agar data tersebut jenis datanya sama gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita olah. Nah, di sini ada banyak jenis faktornya nih Bapak Ibu ya. Ada rasio pemenuhan kecukupan modal minimum atau capital adequacy ratio atau CAR ya dalam istilah keuangannya itu. Nah, ini terbentuk dari mana? Di sini ada modal, ada ATMR gitu ya. Ya. Lalu ada lagi, kita pilih saja. Lalu ada return on asset, rasio, ada biaya operasional terhadap pendapatan operasional, ada NIM, ada loan to deposit ratio, ada rasio aset liquid, gitu ya. Banyak datanya. Begitupun juga dengan jenis banknya nih. Ada bank umum konvensional, ada bank Persero konvensional. Di sini semua konvensional ya, konvensional semua. Ada BPD konvensional gitu. Ada empat jenis bank konvensional di sini. Ya. Nah, di sini lalu kita ringkas nih Bapak Ibu ya. Ini saya ringkas nih, saya copy, saya ringkas. Saya ringkas sehingga menjadi seperti ini hasilnya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi yang kita butuhkan adalah dari keempat bank tadi ya. Ini saya pindah Excel juga kelihatan ya Bapak Ibu ya. Lihat ya. Saya pindah ke Excel. Lihat, Pak. Lihat, oke. Nah, di sini ada 4 bank yang dari data SPI itu saya rekap. Saya rekap menjadi seperti ini. Ya, saya ringkas. Ada bank umum, tadi kan ya, bank umum, bank Persero, bank BPD, bank pembangunan daerah, ya, ada bank swasta nasional. Ada 4 bank yang berkaitan dengan bank konvensional ya. Jadi banknya juga, jenis banknya itu juga harus sama ya. Jangan kita pastikan sama. Jangan sampai nanti sini ada bank bank syariah. Nanti jenis objeknya berbeda tuh. Ya. Ini objeknya adalah bank konvensional yang terdiri dari bank umum, bank Persero, BPD, dan bank swasta nasional. Ya. Nah, di tahun berapa? Karena kita di masa pandemi, saya teliti dari tahun 2019 sampai tahun 2021, gitu kan ya. Gitu. Walaupun di sini datanya dari tahun 2021 itu masih belum selesai laporannya ya. Masih baru sampai bulan Oktober kan ya, belum selesai nih. Nah, ini kita proksikan bahwa di tahun 2021 itu angkanya sampai akhir tahun 2021 nilainya rasanya sama ya. Kita proksikan seperti itu, kita asumsikan seperti itu. Ya. Ya. Kita rekap, kita tabulasikan seperti ini. Nah, contoh tadi itu yang ada di sini, misalkan datanya yang saya gunakan itu tidak ketemu rasionya, hanya nilainya saja misalkan seperti ini ya, misalkan ya contoh. Misalkan di sini di CAR itu yang saya tidak menemukan rasionya, hanya menemukan angkanya saja atau nilainya saja. Seperti ini ya. Apakah ini tidak bisa diolah? Sebenarnya bisa diolah ya, walaupun jenisnya berbeda, tetapi nanti akan bias pada saat kita interpretasi. Gitu. Yang satu datanya nilai, yang satu datanya rasio. Mana data yang akan kita gunakan? Gitu ya. Nah, jika data Bapak Ibu nanti yang didapatkan adalah misalkan nilai, bagaimana kita normalisasikan untuk sama dengan rasio rasio yang akan kita gunakan. Nah, transformasi yang paling sederhana menggunakan logaritma natural gitu ya. Tinggal gini saja, log gitu kan ya. Log atau ln buka kurung, kita sorot ke kolom yang ada angkanya itu
nilainya itu, lalu tutup kurung. Nanti sudah kita normalkan nih, normalkan dengan logaritma natural. Sehingga sama bentuk apa jenis datanya kan ya, 14,05. Ini pun 2, gitu ya. Walaupun desimalnya berbeda, tapi tidak apa-apa. Tapi jenis datanya sudah sama menggunakan desimal, gitu ya. Menggunakan apa namanya logaritma sudah ditranslog ya, ditransformasikan. Tidak lagi berupa nilainya, gitu ya. Jadi sudah sama jenisnya. Nah, angka ini yang kita gunakan untuk pengolahan data, sehingga hasilnya tidak bias, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lalu di sini kita petakan ada, ini sudah saya singkat ya, ada ROA, ada CAR, ada BOPO, ada NIM, ada LDR. Jadi ada 5 faktor, ada 5 faktor yang kita teliti, gitu ya. 5 faktor yang kita teliti. Adapun objeknya di sini ada 4 objek yang kita teliti, yaitu Bank Umum, Bank Persero, BPD, dan Bank Swasta Nasional. Gitu. Berapa series datanya di sini hanya 3 tahun saja ya. Karena tadi ya, karena pandemi yang kita teliti, jadi hanya 3 tahun 2019 dan sampai dengan tahun 2021. Pak, kok tidak sesuai dengan itu ya, sesuai dengan teori? Kan beberapa teori, pendekatan teori, sampel yang baik adalah sampel dengan menggunakan 30 series, gitu kan ya, 30 series. Apakah 30 tahun, ataukah 30 bulan, atau 30 apa gitu ya. Ya sebenarnya terus serah kepada peneliti ya. Ketika kita ingin meneliti seperti apa, apakah pendekatan itu berdekatan teori tadi ya, bahwa memenuhi kriteria minimal sampel gitu kan ya, minimal sampelnya dengan sebanyak 30, atau sesuai kebutuhan yang kita butuhkan hanya pada masa pandemi saja gitu kan ya. Nah, karena pandeminya baru berjalan 3 tahun, 3 tahun itu pun dapat dijadikan sampel gitu ya. Artinya apa? Artinya sampel ini adalah sampel yang purposif gitu ya, purposif sampel, bahwa dengan kriteria tertentu sampel ini kita jadikan sampelnya gitu, seperti itu. Atau kita bandingkan sebelum pandemi dan di masa pandemi seperti apa kinerja bank, itu pun juga bisa. Di masa pandemi seperti apa, sebelum pandemi seperti apa. Sehingga kita memiliki gambaran umum, gambaran utuh sebelum pandemi dan di masa pandemi seperti apa sih kinerjanya. Itu pun kita bisa lakukan analisis perbandingan. Nah, dari data ini barulah, karena data yang kita kumpulkan ini semuanya sudah normal ya, tidak ada data yang berbeda ya, semuanya berdalam bentuk rasio, sehingga ini yang tahap kedua ini ya, tahap kedua ini yaitu tahap ketiga ini yaitu normalisasi data, tidak perlu kita lakukan. Kenapa? Tidak perlu, karena data yang kita miliki ternyata semuanya sudah normal, sudah standar ya, sudah sama ya, dalam bentuk rasio gitu ya. Jadi normalisasi data itu kita lakukan jika ada data yang berbeda gitu ya. Tadi itu ya masih dalam bentuk nilai gitu ya. Sehingga dalam bentuk nilai kita perlu transformasikan sehingga menjadi jenis data yang sama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya tinggal kita olah kan ya. Kita olah dan kita analisis. Nah, pengolahannya bagaimana? Nah, pengolahannya dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Evius gitu ya. Nah, untuk aplikasi Evius Bapak Ibu bisa download ya. Bisa download di sini. Nah, ini Evius. Ya. Ini download secara free ya. Ada versi free dari Evius versi 12 ya. Untuk versi student ya. Di sini ada yang 64 bit, ada yang 64 bit semua ya. 64 bit semua. Atau yang versi bawahnya bisa juga ada. Ini juga ada versi 11, versi 10 ya. Bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis ya. Bisa di-download tuh. Dan untuk kebutuhan penelitian saya rasa ini cukup ya. Hanya memang kalau untuk versi ini student ada keterbatasan Bapak Ibu. Ada keterbatasan, yaitu pertama tidak bisa di-save data yang sudah kita lakukan, data kita olah tidak bisa kita save. Dan juga berkaitan dengan misalkan Bapak Ibu menggunakan data panel gitu ya.
itu juga di eFuse ada dibatasi untuk yang versi student ini. Ya. Ini sudah saya download, lalu kita lakukan pengolahan. Nah, pengolahannya di sini sudah ini sudah saya install. Bisa juga gampang, nanti setelah kita download, nanti dia akan meminta alamat email. Alamat email tujuannya apa? Alamat email itu nanti akan dikirimkan oleh eFuse berupa link untuk download aplikasi dan serial number. Serial number ataupun untuk registrasi gitu ya, untuk dapat digunakan selama 1 bulan. Nah, ini aplikasinya nih, aplikasinya untuk yang versi student version. Di sini juga sudah jelaskan nih terbatas kapasitasnya untuk versi ini gitu ya. Karena memang bukan untuk komersial, gitu kan ya. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Saya sedang buka aplikasi eFuse, apakah terlihat? Terlihat, Pak. Terlihat ya, oke. Nah, dari sini kita tinggal lakukan pengolahan. Nah, dengan cara apa? Dengan cara pertama klik, ini bisa dibesarkan nggak ya tampilannya? Oh, tidak terlihat, tidak ada pilihan untuk membesarkan fontnya ya. Oke, mudah-mudahan terbaca ya. Dari sini kita tinggal pilih file, gitu kan, lalu new. Nah, sini ada pilihan-pilihannya. Apakah kita membuat work file, lembar kerja, atau database, atau program, atau apa? Gitu ya. Karena kita tidak membuat database, hanya ingin kita lakukan analisa berkaitan dengan data yang sudah ada, maka yang kita pilih adalah work file, gitu ya. Work file. Nah, di sini ada work file structure type-nya seperti apa? Ada pilihannya, ada date, ada unstructured, ada balance panel, gitu ya. Bapak Ibu menggunakan mana? Ya, jika analisis data, ya analisis data. Sorry, saya belum menjelaskan teknik analisis data ya. Jadi analisis data ini macam-macam Bapak Ibu ya. Ada yang regresi, ada yang analisis SEM, ada analisis jalur. Ya, Bapak Ibu menggunakan yang mana? Silakan. Di regresi pun ada berbagai jenis regresi. Ada regresi sederhana, ada berganda, ada data panel gitu kan ya. Ada regresi logistik, ada regresi pemoderasi. Itu untuk analisisnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan regresi data panel, gitu ya. Data panel. Nah, data panel itu apa? Data panel itu adalah gabungan antara data cross section dengan data time series, gitu ya. Jadi penggabungan. Nah, jika kita memiliki sampel data yang sedikit, maka gunakanlah data panel ini, gitu. Yang mana kita bisa mengkalikan antara cross section-nya dengan series data yang dimiliki, gitu ya. Sehingga nanti sampelnya menjadi besar, gitu ya. Nah, karena kita menggunakan regresi data panel, ya, maka yang kita pilih adalah balance panel, gitu ya. Kita klik ini. Lalu frekuensinya. Frekuensi jenis datanya apa? Apakah annual, tahunan, atau apa nih? Ini sudah banyak pilihannya. Apakah semi annual, apakah quarterly, monthly, bi-monthly, atau seperti apa? Nah, dalam contoh kasus ini menggunakan frekuensi atau periodenya adalah tahunan, gitu ya. Maka kita pilih yang annual. Oke. Nah, dimulai dari tahun berapa atau tanggal? Kalau sini kan dimulai dari tahun berapa, gitu kan ya. Tadi di masa pandemi saya izin 2019 gitu ya. 2019 dan terakhir adalah 2021. Nah, cross section-nya berapa banyak? Cross section ini adalah objek yang kita teliti, gitu. Tadi yang kita teliti ada sebanyak 4 kan ya, ada bank umum, BPD, ya, BPD, bank apa gitu, bank swasta, jadi ada 4. Ini yang saya maksud ya. Ada bank umum, bank persero, BPD, dan bank swasta. Jadi ada 4 objek yang kita teliti. Maka di sini numbernya kita pilih, kita isikan dengan angka 4. Ya, ada 4. Nanti tuh si panelnya akan mengkalikan nih Bapak Ibu nih. Ini kan 2019 sampai 2021 berarti kan 3 tahun. Ya. Seriesnya 3 tahun. Dengan objeknya ada 4. Maka dia akan mengalihkan sampel ini menjadi observasi
menjadi 12 observasi gitu. Ya. Lalu kita oke di sini. Nah, seperti ini akan muncul nih. 3 tahun kali 4 menjadi 12 observasi gitu ya. Sudah mendekati apa namanya? Setengah daripada yang disyaratkan ya. Nah, setelah profile ini terbentuk, nanti selanjutnya kita tinggal ekspor saja. Kita lakukan ekspor data yang sudah kita kumpulkan tadi. Dengan cara apa? Dengan cara klik ini prop ya. Lalu import data gitu kan ya. Lalu ada import from file. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dari mana data itu? Kebetulan data itu sudah saya simpan di foldernya namanya ya. Nah, ini untuk kinerja bank. Nah, ini dia data kinerja bank. Data kinerja bank. Oke. Ini tinggal next saja. Lalu finish. Ini klik saja. Nah, selanjutnya kita mau cek nih Bapak Ibu, apakah data yang tadi sudah kita kumpulkan itu gitu kita impor ke sini ke Evius, apakah berubah datanya atau tidak terbaca sama sekali? Maka kita perlu cek variabel-variabelnya. Contoh di sini ada variabel BOPO, kita cek apakah data tersebut sudah masuk, jangan sampai kosong datanya. Nah, seperti ini yang saya masukkan Bapak Ibu, ternyata datanya kosong. Artinya apa? Artinya format yang dimiliki oleh Excel kita tidak support dengan Evius. Ya. Biasanya ini beda formatnya. Di sini ada format yang bahasa Indonesia, sedangkan di sana formatnya Inggris. Nah, caranya bagaimana agar terbaca ini? Terbaca, maka kita perlu merubah dulu nih Bapak Ibu. Merubah ini ya. Apa? Display-nya kita rubah sedikit, kita rubah. Pada numeric display kita pilih ke dalam fix desimal. Fix desimal, lalu kita checklist pada koma as desimal. Gitu ya. Oke. Lalu kita copy nih. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Izin Bapak Ibu ya, ini agak sedikit banyak prakteknya agar lebih memahami bagaimana sih cara mengolah data dengan data sekunder gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini Bapak sudah. Lalu apalagi kita cek char. Charnya kita lakukan yang sama ya. Kita rubah display-nya, display format kita rubah menjadi fix desimal, lalu koma as desimal. Ya. Kenapa dirubah seperti itu? Jadi pada saat kita copy paste ini, jika tidak dirubah format desimal, format tampilannya, dia tidak mau di-copy, tidak mau dipaste di situ ya, tidak mau di-copy di sana. Jadi harus dirubah terlebih dahulu. Ya. Seperti ini. Yang sama seperti ini Bapak Ibu ya. Misalkan ini tampilannya kita rubah apa adanya, nanti dia tidak akan mau pada saat kita mempaste atau mengkopinya, sorry. LDR copy gitu kan ya. Kita paste di sini tanpa kita rubah. Tidak mau. Ya. Harus edit dulu katanya. Oke, kita rubah di sini display-nya menjadi fix desimal ya. Fix desimal lalu koma as desimal. Nah, baru dia baru bisa untuk dipastekan. Oke. Lalu ada NIM fix desimal, koma. Ini ada NIM. Lalu yang terakhir adalah ROA. ROA. Koma as desimal. ROA ya. Return on asset.
Oke, sudah kita isi semua datanya. Nah, selanjutnya kita grouping. Buat grouping dengan cara klik aja. Klik salah satu variabel. Yang pertama adalah variabelnya itu row. Ya, lalu diikuti dengan car, dengan bopo, OLDR, NIM. Gitu ya, sesuaikan dengan modelnya. Lalu klik kanan pada mouse, open, pilih as group. Kita buat grouping ya. Nah, ini sudah kita grouping ke dalam satu tabel analisis data. Oke, ini kita simpan. Ya. Selanjutnya kita lakukan regres. Ya, kita regresi. Seperti apa sih dampaknya gitu ya, atau pengaruhnya seperti apa? Dengan cara apa? Dengan cara klik proc, lalu make equation. Nah, make equation di sini sudah terbentuk nih equation-nya, yaitu ROA, CAR, BOPO, LDR, NIM. Di akhirnya adalah C atau konstantanya itu. Nah, C-nya kita pindahkan, Bapak Ibu. C-nya kita pindahkan setelah ROA. Itu kan ya, di mana ROA tadi kan sebagai variabel yang dipengaruhi ya. Dipengaruhi oleh apa? Oleh CAR, BOPO, LDR, dan NIM. Yang lain tidak perlu dirubah, biarkan saja apa adanya. Lalu kita tinggal oke. Nah, ini sudah dapat nih angkanya, datanya. Lalu kita blok lagi. Kita blok, kita copy. Kita copy. Nah, kita paste ke Word untuk diinterpretasi. Ya. Interpretasi bagaimana? Nah, tinggal kita interpretasi kembali ke sini ya, Bapak Ibu ya. Ini interpretasinya, apa outputnya? Sorry, ini outputnya. Ini hasilnya ya, menggunakan data panel ya, menggunakan panel dengan data 3 tahun sampelnya, ya prosesnya 4 sehingga dapatkan observasi sebanyak 12 observasi. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu, ya hasilnya. Dari hasil ini kita bisa ketahui bahwa gitu kan ya, ternyata di sini modal rasa kecukupan modal CAR itu secara statistik ternyata pengaruhnya itu tidak signifikan gitu. Pengaruh namun tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Di sini karena nilai probabilitasnya besar sekali nih. Ya, 0,4 gitu ya. Tadi kan errornya yang kita ajukan di sini kan errornya 5% tadi kan ya. Di sini errornya nih 5%. Jadi tidak boleh lebih dari 5 gitu. Dikatakan dia memiliki pengaruh atau impact. Nah, sini hasilnya ada dua faktor, ya, ada dua faktor yaitu CAR dan NIM yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Ya. Lalu ada BOPO, LDR, BOPO dan LDR ini pengaruhnya signifikan. Ya. Namun ada beberapa peneliti, mereka tidak melihat daripada nilai probabilitasnya, gitu. Mereka melihat dari nilai koefisiennya seperti apa, gitu. Karena ini kan hanya statistik saja, dia berpengaruh atau tidak. Namun secara realnya pasti memiliki pengaruh, gitu ya. Ya, memiliki pengaruh. Jadi beberapa peneliti itu, termasuk saya pribadi juga pendekatan dengan koefisiennya, gitu. Dengan koefisiennya, gitu. Adapun signifikan atau tidak itu kan secara statistik saja. Gitu. Nah, sehingga dari koefisien ini dituduhkan menjadi suatu persamaan. Kenapa kita membuat persamaan seperti ini? Karena kita ingin menjawab daripada model yang kita bentuk. Ini kan modelnya. Nah, Y ini kita isikan apa? Bagaimana hasilnya gitu ya. Nah, dari sini hasilnya adalah seperti ini. Ya. E atau ROA itu nilai konstanya atau interceptnya atau slope-nya itu adalah 4,5 sekian. Lalu nilai CAR-nya itu adalah 0,029. Dari mana ini? Ini dari sini, Bapak Ibu. Ini saya ringkas ya, biar tidak panjang. Karena di sini mendapatkan hasil 0,028607, ya ada 6 desimal. Ini saya jadikan 3 desimal saja. Gitu ya. Lalu nilai untuk BOPO, koefisien untuk BOPO adalah sebesar 0,075. Minus ya benar. 0,075. Ya. Gitu. Lalu ada untuk LDR-nya itu
0,027, sedangkan NIM adalah sebesar 0,136. Nah, inilah persamaan atau model yang didapatkan dari model yang kita ajukan ini. Nah, ini pengajuan yang kita ajukan, hasilnya adalah sebagaimana berikut. Nah, maknanya apa? Maknanya kan pasti Bapak Ibu juga sudah paham ya. Kinerja keuangan perbankan dari keempat bank itu, keempat bank tadi, bahwa jika tidak ada rasio kecukupan modal dan tidak ada BOPO dan tidak ada LDR serta NIM, kinerja bank itu tersebut sudah bagus. Kenapa? Karena angkanya sudah memiliki nilai koefisien sebesar 4,54. Gitu ya. Jadi walaupun tidak ada KAR, tidak ada BOPO, tidak ada LDR, kinerjanya sudah bagus di masa pandemi ini. Apalagi ditambah keempat faktor ini seperti apa gitu kan ya. Nah, lalu ada penambahan daripada rasio kecukupan modal ditambahkan. Gitu. Jadi setiap Rp1 penambahan rasio kecukupan modal itu berdampak terhadap peningkatan kinerja keuangan sebesar 0,029. Nah, celakanya ternyata di masa pandemi ini yang seharusnya itu efektif dan efisien karena kan tidak perlu banyak orang yang datang gitu ya, ternyata biaya operasional perbankan itu tinggi gitu. Tinggi di sini. Dan dibuktikan dengan nilai ini nih, ya. Di masa pandemi ini biaya operasional perbankan itu cenderung meningkat gitu. Jadi mengalami kenaikan yang justru kenaikannya itu akan menurunkan kinerja keuangan sebesar menurunkan ROA dalam hal ini menurunkan ROA sebesar 0,075. Ini menjadi pertanyaan kita nih. Ya. Kenapa kalau di masa pandemi biaya operasional ini menjadi besar gitu ya? Biaya operasional menjadi besar, pendapatan operasional ini menjadi besar. Sehingga karena biaya operasionalnya besar sehingga menurunkan kinerja perbankan, menurunkan ROA, menurunkan return kan ya. Menurunkan return sebesar 0,075 gitu. Ini yang harus kita konfirmasi kepada para pemilik bank tersebut. Kenapa di masa pandemi biaya operasional cenderung meningkat? Gitu kan ya. Lalu di sini ada LDR. LDR ini bagus nih LDR-nya. Ya. Dengan peningkatan LDR akan mampu meningkatkan ROA sebesar 0,027. Ya. Begitupun juga dengan NIM atau net interest margin-nya. Ya. Ternyata di masa pandemi ini bagus nih. Karena NIM meningkat otomatis berdampak terhadap peningkatan ROA sebesar 0,136. Itu Bapak Ibu. Nah, ya. Saya yakin Bapak Ibu lebih paham nih cara membaca output ini gitu ya. Nah, tinggal kita analisis gitu kan ya. Oh, ternyata di masa pandemi ini gitu kan ya. Dengan adanya WFH, work from home, ternyata biaya operasional perbankan cenderung meningkat gitu ya. Nah, buktikan di sini dengan adanya peningkatan biaya operasional, maka akan menurunkan ROA sebesar sekian. Gitu kan ya. Walaupun kecil ya, 0,075 kecil ya, sekitar 7,5% penurunannya. Tapi kalau dari sisi kinerja itu angka sangat besar ya, 7,5%. Sedangkan kecukupan modal saja hanya mampu meningkatkan kinerja sebesar 2,9 gitu ya. Dari modal yang ada tersedot kepada biaya operasional, gitu kan? Di sini 2,9%. Peningkatannya dengan peningkatan ROA-nya dengan penambahan modal ternyata dikurangi dari biaya operasional mengurang ya. Jadi pengurang ROA-nya itu karena ada biaya operasional yang besar. Gitu ya. Ini kita klarifikasi ini kenapa seperti ini. Walaupun secara teori benar nih, secara teori bahwa dengan adanya biaya operasional besar pasti akan menurunkan return gitu ya. Tinggal kita berikan masukan kepada para pengelola itu untuk lebih efisien dalam operasionalnya. Agar apa? Agar operasional itu tidak menjadi beban, tidak terlalu besar bebannya, gitu ya. Tidak terlalu besar. Bagaimana para pemangku kepentingan itu, para manajer perbankan ini untuk lebih efisien dalam operasionalnya, gitu ya. Agar operasional tidak terlalu besar dan tidak mengurangi return. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Begitu deh ceritanya. Nah, ini referensi yang kita gunakan, ada 4 referensi yang saya gunakan untuk sharing pada hari ini, Bapak Ibu semua. Ya. Oke, demikian dari saya sharingnya Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator kita yang ganteng. Monggo Bapak.